setelah tahun 49 itu kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa di dalam penyusunan baik negara maupun di kalangan pejuang-pejuang atau katakan tadi para veteran. Ada RERA ya, di mana kebanyakan pejuang-pejuang itu kan lagi kalau untuk menjadi tentara yang profesional tentu ada kelayakan tertentu, ada syarat-syaratnya, dan untuk ini semua pada itu dalam beberapa lama kemudian diseleksi. Kemudian seleksi itu diadakan pertemuan-pertemuan, kemudian rapat-rapat, dan baru tahun 1967 ya, 57 ya, tahun 1950. Jadi ada 8 tahun barulah terbentuk organisasi yang kita sebut dengan Legiun Veteran Republik Indonesia ini. Itu terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 1957 ya. Nah, kemudian itu yang diperingati sebagai Hari Veteran kemarin oleh Legiun. Jadi hari tanggal 1 Januari itu adalah hari ulang tahun Legiun Veteran, sedangkan tanggal 10 Agustus adalah Hari Veteran Nasional atau Harpetnas. Ini kami jelaskan mengenai veteran. Kemudian veteran itu adalah para seluruh pejuang, ya, itu veteran pada waktu itu Bung Karno mengatakan, karena mereka lah yang sebenarnya menuntaskan semua perjuangan yang berjalan selama puluhan mungkin ratusan tahun sebelumnya bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Dituntaskan pada tahun 1945 itu, dan ketika itulah Indonesia bisa menjadikan sebagai suatu negara dan bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu sebagai penghargaan tadi, dan itu belum bisa juga dilakukan pada waktu itu, tapi baru resmikan sudah. Karena apa? Karena Belanda kan menyerang lagi Pak tahun 47, ada agresi yang kedua lagi tahun 48, maka setelah perjanjian KMB, nah itulah selesainya. Jadi sehingga baru pada tahun 49 dituntaskan semuanya. Itulah yang sejarahnya terjadinya Legiun Veteran. Dan Legiun Veteran yang ada sekarang ini adalah pewaris dan pelanjut dari cita-cita dan keinginan beliau-beliau yang berjuang pada tahun 45 itu. Beliau mewariskan, apa yang beliau wariskan? Itu ada kita sebut dengan jiwanya, jiwa dari, maksudnya jiwa itu adalah dari semangat dan dari nilai-nilai yang beliau keluarkan pada waktu. Jiwa yang bagaimana? Ya mungkin banyak macamnya. Jiwa yang berani mati, jiwa tidak kenal menyerah, tidak pernah takut kalau untuk kemerdekaan. Jadi kalau untuk negara dan bangsa, maka kita ini dan semua prajurit itu tidak lagi melihat apakah mau mati atau tidak mati, tapi yang jelas dia sudah mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara ini. Nah, karena itu yang ditontonkan oleh beliau-beliau pada tahun 45, terutama di pertempuran Surabaya. Ini saya cerita sedikit Pak ya mengenai ini, untuk lebih kita pahamnya.